إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Amal ibadah apa yang sebaiknya kita lakukan pada hari-hari ini? Tentu saja bebas bagi kita melakukan amal ibadah apapun pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bebas. Selama amal ibadahnya ada tuntunan syariatnya maka silakan. Akan tetapi ya, kalaupun kita harus memilih karena mungkin kita punya keterbatasan dalam beramal, ya, entah keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, atau mungkin keterbatasan semangat, ya maka kita harus memilih misalnya. Maka di antara amalan yang bisa kita sempurnakan, bisa kita maksimalkan selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, di antaranya ya, yang pertama dan yang paling utama sebetulnya adalah sholat 5 waktu, khususnya saat tepat pada waktunya. Ya, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagai seorang muslim kita harus paham tentang prioritas amal ibadah. Mana amal ibadah yang lebih dahulu kita kerjakan atau kita sempurnakan. Ya. Jangan sampai, ya mohon maaf misalnya kita fokus pada amalan-amalan sunnah tapi amalan wajib kita kurang. Amalan pokok kita ya kualitasnya kurang bagus. Sebagai seorang muslim dia harus fokus terlebih dahulu pada amal induk atau amal wajibnya, di antaranya sholat fardu yang 5 waktu. Ya. Karena otomatis jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala orang menjaga sholatnya, amal ibadah yang lainnya, ya, khususnya yang sunnah akan mudah mengikuti. Dan kualitasnya pun ya, tidak akan jauh berbeda. Sedangkan kalau kita fokus menambah ya variasi amalin yang sunnah, ya, sedangkan kita lupa memikirkan yang wajib, ya, memikirkan kualitasnya, khawatirnya ya amalan yang sunnah itu tadi pun ya juga kualitasnya biasa-biasa saja. Naam, kita memang diperintahkan untuk beramal ya sebanyak yang kita mampu sesuai tuntunan syariat sekali lagi. Akan tetapi kita harus paham mana yang menjadi prioritas. Dalam hal ini ya kapanpun dimanapun sholat 5 waktu selalu menjadi yang terdepan. Khususnya dikerjakan tepat pada waktunya, tidak di luar waktu. Mengenai hal ini ya, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Datang seseorang kepada Nabi SAW bertanya, ayul a'mal ahabbu ilallah, wahai Rasul, amal ibadah apa yang paling Allah cintai? Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Bayangkan amalan ini paling dicintai oleh Allah, kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka keutamaannya berlipat ganda. Ya. Oleh karenanya sekali lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, pahami baik-baik oleh kita mana yang harus kita utamakan. Kita bisa memilih amal ibadah mana yang mau kita sempurnakan dulu. Pastikan amal ibadah wajib yang kita sempurnakan, baru setelah itu kita berusaha melengkapi dengan amalan sunnah. Ya. Tidak hanya sholat tepat pada waktunya, khusus bagi kaum laki-laki, ya, diusahakan. Ya. Bahkan memang sudah seharusnya sholat dilaksanakan secara berjamaah. Sholat yang 5 waktu dilaksanakan secara berjamaah. Kita tidak ingin, ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, sholat tarawih yang hukumnya sunnah muakkadah lebih ramai daripada sholat 5 waktu yang hukumnya wajib. Bahkan sholat 5 waktu ini adalah tiang agama kita. Ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri, ya, kita saksikan sholat tarawih ya, yang mana hukumnya sunnah muakkadah ini lebih ramai. Bahkan ada sebuah fenomena ya, yang mungkin kita dapati, bahkan mungkin kita alami,
terasa berdosa bener lamun kada tarawih daripada kada umpat salat berjamaah. Ya, mungkin pernah kita rasakan. Ya, kenapa? Karena ada banyak sekali manusia yang mengerjakannya secara berjamaah sehingga timbul syiar Islam di sana. Makanya perasaan meninggalkan sholat tarawih terasa lebih berdosa. Salah satunya gara-gara ya banyaknya jamaah yang mengerjakannya. Sekarang bayangkan kalau sholat fardu 5 waktu khususnya bagi kaum laki-laki dikerjakan secara berjamaah ramai-ramai di masjid. Ya. Pasti banyak di antara umat Islam yang akan terdorong untuk ikut melaksanakannya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya sebisa mungkin kita sholat berjamaah ya, 5 waktu di masjid. Karena keutamaannya sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, salatul jami'i tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Salat secara berjamaah kata Nabi SAW, pahalanya lebih banyak sebanyak 25 derajat daripada dia salat di rumah atau di pasarnya. Ya. Bahkan tidak sampai di sana jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi melanjutkan, fa inna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana wa atal masjida la yuridu illa salata lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhul al masjid. Al hadis. Bahkan kata Nabi SAW, maka sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia perbaiki, dia buat bagus wudunya, ya sungguh-sungguh dia wudunya, kada babarang haja, kada asal basah. Wa atal masjid, setelah itu dia mendatangi masjid. Ya. Tujuan dia datang ke masjid adalah hanya untuk sholat. Tujuan utamanya datang ke masjid untuk sholat. Maka tidak ada langkah yang dia langkahkan, ya, melainkan satu langkah yang dia langkahkan akan mengangkat derajatnya dan satu langkah yang lainnya akan menghapus kesalahannya.